Halo, assalamualaikum. Kali ini aku akan memperkenalkan kepada kalian buku tentang Mati Ketawa Cara Salafi. Buku ini dikarang oleh Juman Rofarif, dan riwayat pendidikannya dia pernah menyelesaikan pendidikan di pesantren Tebu Ireng Jombang, lalu melanjutkan ke Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Marang Min Syarif Hidayatullah. Pada saat yang sama ia nyantri di pesantren Luhur Ilmu Hadis Darussunnah, kini Darussunnah International Institute for Hadis Science Mahat Ali, atau pesantren tingkat mahasiswa, untuk mendalami kajian ilmu hadis di bawah asuhan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Dan sekarang kini sedang menyelesaikan pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah, di mana dia juga menyelesaikan S1-nya di sana. Buku ini diterbitkan oleh Lentera Hati. Terbitan pertama Juli 2019. Tebal halamannya ada 140 halaman dan tebalnya 21 cm. Jadi untuk kalian yang suka hidupnya tegang, nggak bisa tertawa, coba deh baca buku ini. Buku ini menarik sekali karena ini Mati Ketawa Cara Salafi. Artinya apa? Salafi di sini itu merupakan bentuk jamak dari kata-kata orang dahulu. Jadi buku ini daftar isinya itu berasal dari kitab-kitab terdahulu, karyanya Imam Al-Ghazali. Setelah itu karyanya, sebentar aku lihat dulu ya. Karyanya Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Setelah itu ada di kitab Akhbar Al-Hamka Al-Mughafalin. Itu kira-kira artinya tentang kabar tentang orang-orang dungu. Jadi di sini lelucon abadi dari khazanah Islam klasik tentang orang-orang dungu dan orang-orang waras. Jadi antara orang-orang dungu dan orang-orang waras itu dari dulu sudah memang gak beres. Makanya bagi kalian yang merasa kurang bisa tertawa, coba baca buku ini, meskipun sedikit, tapi insya Allah akan membuat kalian semua tertawa. Nah ini, nenek moyang keislamannya adalah Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Jauzi, dan Faridun Attar. Ditulis di buku ini, Mati Ketawa Cara Salafi berarti ngakak guling-guling. Aku nggak guling-guling kok, gara-gara lelucon salaf kayak leluhur kayak nenek moyang. Nah ini contoh, aku bacakan satu saja ya. Ada kata-katanya, sebentar. Ada lelucon ini. Konon Isa putra Maryam pernah ditanya-tanya, dengar-dengar Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Benar, dengan izin Tuhan. Dengar-dengar juga bisa menyembuhkan kebutaan. Benar juga, dengan izin Tuhan. Kalau menyembuhkan kedunguan, nah itu yang sulit. Jadi dungu itu nggak bisa disembuhkan. Memang kalau orang bodoh itu mungkin penyembuhnya cuma hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya bagi kalian yang hidupnya murung terus, coba baca buku ini deh. Nah ini aku belinya di Shopee, harganya sebenarnya 56 kalau nggak salah, tapi karena ada ongkir jadinya jadi 60 kurang lebih. Ini dapat ini juga, nanti aku share linknya di bawah.
kalian lihat sendiri, tapi aku tetap saranin kalian baca buku ini. Nah, kalau sudah banyak subscribeku, aku akan bagi-bagi buku ini secara gratis. Doakan saja, karena ini video pertamaku. Coba-coba jadi YouTuber yang sekali-kali mendorong literasi di Indonesia, supaya generasi muda kita menjadi generasi yang berbudi luhur dan berakhlakul kalimah dengan literasi. Karena kunci sukses dari keberhasilan adalah kejujuran. Ada satu kata-kata, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat dari buku ini, berarti orang yang tidak jujur itu berarti orang dungu, dia orang bodoh karena dia membunuh dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia sejatinya kita adalah manusia sosial, dan pasti antara hubungan satu orang dengan orang lain pasti harus ada canda dan tawa, gurauan, tapi yang tidak menyinggung hati orang lain. Nih aku bacakan satu lagi. Rasulullah senang guyon. Guyon itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya bercanda. Nah, suatu ketika Rasulullah menanyakan nama suami seorang perempuan. Si perempuan lalu menyebutkan namanya. Oh iya, di matanya ada putih-putihnya ya, kata Rasulullah. Si perempuan segera pulang dan langsung meriksa mata suaminya. Kamu kenapa sih? Rasulullah bilang ada putih-putih di matamu. Ya memang semua mata itu ada putih-putihnya, lebih banyak putih-putihnya malahan. kan semua mata orang pasti ada putih-putihnya. Kenapa si perempuan tadi bingung? Kan berarti ciri-ciri orang dungu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah ini satu lagi, makan sambil berdoa. Kenapa kamu kalau makan gak mau berdoa dulu? Ya, berdoa pas makan aja. Kenapa? Biar setan yang ikut makan keselak. Jadi ketika kita makan, kita nggak boleh berdoa dulu. Jadi kita harus makan sambil berdoa, biar setan keselak pas makan sama kita di tengah-tengahnya. Akhirnya setannya mati. Ini orang Indonesia yang disuka. Kulhuele. Nah ini sebuah kata-kata yang sering terdengar ketika Ramadan tiba. Sebentar lagi kan Ramadan, ya kan. Jadi kata-kata ini biasanya didengar ketika taraweh. Biasanya kan kalau orang Indonesia biasa cepet. Nah ini setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat Yusuf yang berjumlah 111 ayat. Seketika para makmum pada kabur, meninggalkan imam sendirian. Beberapa saat kemudian si imam menyadari apa yang terjadi. Subhanallah, kata si imam agak kencang. Dia lalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Para makmum lalu kembali dalam shaf dan salat berjamaah hingga selesai. Jadi ada kisahnya ya. Ini diambil dari Al-Akhbar Al-Hamka wa Al-Mughafalin ayat halaman 120. Jadi memang kulhu itu dari dulu sudah ada kisahnya ya. Karena kepanjangan makmumnya kabur semua, jadinya diganti dengan surat yang pendek. Ya nggak apa-apa lah, daripada nggak sholat. Nah itulah cukup buku Mati Ketawa Cara Salafi. Ini buku yang eksplisit sekali, yang fleksibel sekali untuk kehidupan kita, agar hidup kita tidak pernah tegang, agar hidup kita selalu enjoy untuk melakukan kehidupan. Karena apa? Di antara kita ada orang yang pintar tapi merasa dungu, dan ada orang dungu merasa pintar. Nah itu harus kita jauhi. Orang dungu yang merasa pintar harus kita jauhi. Tapi kalau ada orang yang pintar tapi merasa tidak tahu apa-apa, nah kita harus dekati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.